Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kesehatan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pada materi meyakini Allah itu ada dan Maha Pencipta, yaitu submateri Allah Maha Pencipta atau Al-Khaliq. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Baik anak sekalian, materi kita kali ini yaitu Allah Maha Pencipta atau Al-Khaliq dan meyakini Allah itu ada. Kalau kita amati gambar berikut, itu yang pertama di sini terdapat gambar seorang ayah, ibu dan juga kakak dan adik atau suatu keluarga. Itu dikatakan sebagai penciptaan sebagai makhluk yaitu manusia. Karena mereka terlihat bahagia dan saling menjaga satu sama lainnya. Bagaimana yang terutama yaitu orang tua menjaga anak-anaknya. Yang kedua, terdapat gambar binatang atau hewan yaitu sapi mana sedang makan di ladang atau di padang rumput. Kemudian yang ketiga, terdapat gambar gunung, tanaman, tumbuhan, hewan, langit dan sebagainya. Kemudian gambar yang keempat yaitu gambar lautan, ada seorang sedang memancing di lautan. Anak semuanya, gambar di sini menggambarkan bahwa manusia, hewan, kemudian alam semesta yaitu bumi, salah satunya yang berupa gunung, matahari dan sebagainya, berikut lautan, itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan manusia, itu ayah, ibu, kalau di gambar tersebut, dan anak-anaknya, itu saling menjaga satu sama lainnya untuk selalu berbuat baik tentunya. Bagaimana Allah menciptakan sapi, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk manusia, untuk diolah menjadi sebuah makanan. Sapi pun memiliki banyak sekali manfaatnya, seperti dagingnya bisa dimanfaatkan untuk diolah, kemudian susunya bisa dimanfaatkan juga sebagai salah satu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta seperti gunung dan manfaatnya, itu matahari banyak manfaatnya, yaitu sebagai penerangan ya. Bayangkan saja ketika apabila di bumi ini tidak adanya matahari, bagaimana manusia nantinya akan kedinginan, dan tentunya dengan adanya matahari, ya, tumbuh-tumbuhan akan berkembang atau tumbuh dengan baik. Bagaimana dengan adanya matahari, salah satu asupan vitamin untuk tubuh kita sebagai manusia. Kemudian Allah juga menciptakan lautan, di mana lautan itu terdapat banyak sekali ikan-ikan yang dapat manusia manfaatkan untuk diolah sebagai bahan makanan dan sebagainya. Oleh karenanya, banyak sekali ciptaan-ciptaan Allah yang patut kita kagumi dan kita. Kemudian perhatikan pada surat Al-Ankabut ayat ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mukmin. Artinya bahwa ciptaan Allah seperti manusia, hewan, tumbuhan,
serta isinya dan alam semesta merupakan tanda-tanda bahwa Allah itu berkuasa akan segalanya. Itu juga tanda bagi orang-orang yang mukmin atau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meyakini Allah itu ada? Yaitu dengan cara meyakini bahwa Allah itu ada dengan melihat ciptaannya. Seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan alam semesta beserta isinya, matahari, bulan, bumi, langit, gunung, dan sebagainya, itu sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita imani. Perlu kita yakini sebagai bukti bahwa Allah itu yang menciptakannya. Kemudian kita lanjutkan pada Al-Khaliq, Asmaul Husna Al-Khaliq. Apa sih Asmaul Husna? Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah Asmaul Husna sendiri yaitu ada 9. Asmaul Husna Al-Khaliq. Apa Al-Khaliq? Al-Khaliq merupakan Allah Maha Pencipta. Artinya bahwa Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah disebut Khaliq atau pencipta, alam semesta atau manusia disebut juga makhluk atau yang diciptakan. Kemudian kita amati juga Al-Imran ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatal liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berakal. Seperti Bapak sampaikan tadi di awal bahwa seluruh ciptaan atau seluruh yang kita lihat di bumi ini itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin adanya alam semesta atau tidak ada manusia, tidak adanya makhluk ya, tanpa ada yang menciptakan. Seperti halnya kita membuat kue gitu ya. Nah, kue itu tidak mungkin langsung ada saja, tapi pasti ada yang membuat. Misalkan ibu di rumahnya. Nah, itu termasuk alam semesta juga seperti manusia. Manusia tidak mungkin langsung ada seperti saja, tapi ada yang menciptakan. Mari kita perhatikan gambar berikut. Langit beserta isinya, yaitu dapat matahari, planet-planet, bintang, komet, dan sebagainya. Allah sudah mengatur dan membuat segala hal di dalamnya itu berputar pada porosnya, seperti matahari, bumi, ya, berputar pada poros atau pada tempatnya masing-masing. Bagaimana Allah mengaturnya, bagaimana matahari ketika pagi hari dia terbit, muncul, dan kemudian malam hari dia tenggelam digantikannya oleh bulan. Dan sebagainya, serta surya dan sebagainya itu Allah menciptakan dan menjaganya itu dengan sebenarnya karena Allah memiliki sifat Al-Khaliq yaitu menciptakan. Namun penciptaannya itu tidak hanya diciptakan saja, dibiarkan, tidak diurus, tapi Allah juga mengurus dengan cara yaitu mengatur segala hal dengan baik. Bayangkan saja ketika satu planet bertabrakan dengan planet lain, mungkin akan adanya kehancuran. Seperti itu. Kemudian bumi beserta isinya. Dengan adanya bumi, yang ada di isinya itu hewan-hewan, tumbuhan yang kita bisa manfaatkan. Tentunya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya kita sebagai manusia harus menjaganya dan tidak merusak lingkungan sekitar. Bahkan dengan misalkan di sekolah kurang atau tidak adanya pohon, kita jaga, kita rawat, kita sirami ya pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekolah. Baik ada yang di rumah ataupun di lingkungan kita. Allah sudah menciptakannya untuk kita manfaatkan untuk kebaikan kita dan kita tidaklah bijak atau tidaklah baik ketika kita merusaknya.
Bagaimana perilaku meyakini Allah itu ada dan Maha Pencipta? Yaitu yang pertama, beribadah kepada Allah seperti melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Itu merupakan salah satu keyakinan kita bahwa Allah itu yang menciptakan kita semua. Kemudian mensyukuri atas pemberian Allah SWT dengan apa yang kita miliki, apa yang Allah berikan kepada kita manfaatkan untuk kebaikan. Dan tentunya kita harus mensyukurinya. Karena ketika kita mensyukurinya, Allah akan melipat gandakannya dengan yang berlipat-lipat. Apabila kita tidak mensyukurinya, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Kemudian ayat yang ketiga, manfaatkan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, berbuat baik dan menghargai sesama manusia. Kita harus senantiasa berbuat baik kepada manusia khususnya, ataupun kepada makhluk ciptaan lainnya seperti tumbuhan. Kita harus menyiriminya, memberikan pupuk misalkan kepada hewan. Ya, tentunya kita harus selalu berbuat baik sebagai sesama makhluk ciptaan Allah. Yang kelima, menjaga dan tidak merusak alam sekitar. Artinya dengan adanya alam, ya, kita tidak membuang sampah sembarangan, ya, kita tidak mencoret-coret misalkan atau pohon-pohon, ya. Itu sebagai bukti bahwa perilaku kita meyakini Allah itu ada. Dan kemudian kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Khaliq, yang artinya Allah Maha Pencipta. Dan penciptaan Allah itu disebut juga Khaliq, ya, dan yang diciptakan disebut makhluk. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya untuk kita manfaatkan dan menjaganya sebaik-baiknya serta tidak boleh merusaknya. Selanjutnya, kita harus beribadah dan berbuat baik kepada sesama makhluk Allah sebagai bentuk meyakini Allah itu ada dan Maha Pencipta. Rekan sekalian, cukupan sekian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri dengan pertemuan ini dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.